Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian. Perkenalkan saya Herlingga Putuwita. Saat ini saya menjabat sebagai Waka Kesiswaan di SMK Surya Cipta. Mohon izin saya buka terlebih dahulu menggunakan pantun. Pergi ke Karawang membeli paku. Pulangnya membeli pita. Ingin masa depan anak lebih maju, yuk kenalan sama SMK Surya Cipta. Oke. Mohon izin hari ini saya tidak hanya memperkenalkan tentang sekolah, tapi lebih dari itu. Melihat pilihan sekolah anak-anak pada hari ini, itu juga memilih masa depan mereka. Oke. SMK Surya Cipta adalah bagian dari Surya Cipta Group, suatu pengembang kawasan industri yang besar di Indonesia. Surya Cipta Group memiliki dua kawasan. Yang pertama adalah Surya Cipta City of Industry yang terletak di Karawang dan Subang Smartpolitan. Nah, SMK Surya Cipta kami bekerja sama dan dikelilingi oleh 160 perusahaan talent industri yang lokasinya memang ada di Surya Cipta City of Industry Karawang. Dan meskipun guru-guru kami adalah kelahiran dari tahun 91 sampai 2000, masih muda, tapi kami semua alhamdulillah 90%-nya sudah tersertifikasi. Dan yang paling membanggakan bagi kami adalah serapan alumni kami 97%. Artinya terlalu besar bagi alumni kami yang jalannya sudah ditentukan bahkan mereka sebelum mereka lulus. Nah, kami punya visi dan tujuan, yaitu menciptakan lulusan yang siap untuk diterima bekerja di industri. Lantas bagaimana caranya? Kami memiliki beberapa kompetensi yang setiap harinya kami bangun. Yang pertama tentunya tentang kedisiplinan, integritas, dan mohon maaf, disiplin, integritas, dan etos kerja yang selaras dengan industri. Kemudian mereka juga dilatih untuk bagaimana caranya bekerja dalam tim dan memiliki etos kerja yang baik. Kemudian kami juga membuat mereka terbiasa dengan keselamatan kerja saat mereka bekerja menggunakan mesin-mesin besar. Kami punya dua jurusan, teknik mekanik industri dan teknik elektronika industri. Bagi anak-anak yang mungkin suka dengan permesinan, pengelasan, gambar teknik, kemudian suka dengan istilahnya memperbaiki mesin-mesin besar, kami sarankan untuk memilih teknik mekanik industri. Sedangkan mungkin bagi anak-anak yang suka dengan robotik, lalu suka dengan teknologi masa depan, PLC, microcontroller, itu bisa memilih teknik elektronika industri. Yang mana dua jurusan yang kami miliki ini sangat dibutuhkan oleh industri manufaktur modern yang ada saat ini. Nah, biasanya nih Bapak dan Ibu atau teman-teman mungkin memilih sekolah itu mempertimbangkan kenyamanan mereka saat belajar, ya. Bukan hanya soal gedung dan fasilitas yang ada di dalam setiap ruangan. Siswa kami tidak hanya belajar melalui buku, tapi juga dengan alat-alat industri yang memang nantinya sesuai mereka gunakan di perusahaan tempat mereka bekerja. Kami punya slogan, One Man, One Mesin. Satu siswa menggunakan satu mesin. Itu artinya pembelajaran bisa menjadi lebih optimal dan lebih puas bagi siswa-siswi itu sendiri. Nah, ini dia. Saya punya pertanyaan. Kalau ada dua siswa, katakanlah usianya 15 tahun, ya. Yang satu memilih melanjutkan ke
SMA, yang satu memilih melanjutkan ke SMK. Kira-kira manakah di antara kedua anak tersebut yang memiliki pengalaman kerja lebih cepat? Nah, mungkin bisa dijawab? SMK, betul. Kalau kita bandingkan di diagram ini, ya, yang atas adalah ketika perjalanan memilih SMK, sedangkan yang bawah adalah ketika memilih SMA. Ketika memilih SMA, setelah 3 tahun sekolah di SMK, lalu terbitlah mulai kuliah. Mungkin itu yang sekarang dirasakan oleh Mas Vicky dan Mbak Naila. Kemudian setelah kuliah, mereka baru nantinya akan mencari pekerjaan. Sedangkan kalau memilih SMK, dari kelas 11 saja atau tingkat 2, itu sudah ada yang biasanya menggunakan sistem PKL atau magang di industri. Nah, itu artinya mereka lebih cepat 3-4 tahun untuk memulai karir mereka sendiri. Dan in this economy area, waktu merupakan aset yang paling penting. Kapan lagi kita bisa jadi jutawan di usia belasan tahun? 18 tahun, 19 tahun sudah menghasilkan puluhan juta. Bahkan punya peluang untuk bekerja di luar negeri dengan penghasilan yang tentunya lebih besar dibandingkan ketika bekerja di dalam negeri. Untuk level lulusan SMK. Yang menjadi kebimbangan orang tua biasanya adalah apakah dengan memilih SMK lantas membatasi keinginan mereka untuk melanjutkan kuliah? Tentu tidak, justru memberikan 2 pilihan. Yang pertama, kerja terlebih dahulu, lalu kuliah setelah mereka bisa mengumpulkan modal, atau menjalani dua-duanya sekaligus, alias bekerja sembari kuliah. Saat ini alumni kami sudah banyak yang bekerja, tapi juga mengikuti perkuliahan melalui sistem online maupun kelas malam dan kelas weekend. Salah satunya di sini ada alumni kami. Nah, kalau kita melihat realita dunia industri yang ada saat ini, kalau kita lihat di gambar, menurut data BPS tahun 2026, 7,4 juta orang masih mencari pekerjaan. Kita bisa bayangkan, nanti anak-anak kita mungkin harus bersusah payah mengantri dengan antrian yang panjang, berkeringat, kemudian membawa banyak berkas. Lalu ketika pulang membawa kekecewaan karena mereka belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Nah, padahal kita tahu saat ini kita tidak hanya butuh selembar ijazah, melainkan kompetensi yang membuat mereka bisa langsung mempraktekkannya di dunia industri ataupun dunia kerja lainnya. Oleh karena itu, pilihan sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar, melainkan juga tempat untuk mempersiapkan masa depan mereka. Kami, SMK Surya Cipta, membuka peluang bagi Bapak dan Ibu serta adik-adik mungkin apabila punya putra-putri, kemudian teman, bahkan tetangga yang saat ini berusia kelas 3 SMP atau lulus di kelas 9 untuk bergabung bersama kami keluarga besar SMK Surya Cipta. Nah, dengan memilih SMK Surya Cipta, Bapak dan Ibu tidak hanya memilih tempat belajar, namun juga mempersiapkan masa depan mereka. Oleh karena itu, izinkanlah saya menutup, karena tadi juga menggunakan pantun, saya tutup lagi dengan pantun. Burung merpati terbang ke kota, hinggap sebentar di jembatan. Masa depan tidak datang begitu saja, tetapi lewat pilihan pendidikan dan pilihan sekolah di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.